teman-teman semua, kembali lagi dengan saya di channel Bon Weekend. Sekarang kita masuk dalam sesi sharing dengan Neng Sinta. Oke teman-teman, dalam video kali ini saya ingin membahas tentang gimana sih kalau misalnya kalian itu cuma peserta tunggal di formasi kalian, alias nggak ada pesaing lagi dalam SKB CPNS-nya. Apakah kalian auto lulus ke pemberkasan, auto lulus jadi CPNS, atau bagaimana? Karena masih banyak banget dari teman-teman yang nanya di kolom komentar, maupun pada saat dulu saya waktu rekrutmen CPNS pun banyak yang sering bertanya soal ini teman-teman. Jadi kalimat auto lulus jadi CPNS itu udah nggak asing lagi bagi telinga saya, karena pada waktu rekrutmen saya juga banyak yang nulis di media sosial tentang auto jadi CPNS. Sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa buat support selalu Bon Weekend. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe. Jadi auto CPNS ini ada istilahnya karena ada satu orang peserta yang di formasinya, misalnya dia itu formasinya cuma satu, tapi dia cuma tersisa satu di SKB karena hanya dia yang lolos passing grade. Teman-temannya itu SKD-nya tuh nggak lolos passing grade teman-teman, saingannya. Jadi kan seharusnya 3 orang tuh yang masuk ke SKB, cuman hanya dia yang tersisa karena teman-temannya tuh nggak ada yang lolos. Jadi dia tuh seperti nggak punya lawan lagi, nggak punya saingan lagi pada formasinya teman-teman. Kalau misalnya kamu yang berada di posisi itu, saya yakin kalian pasti seneng banget. Alhamdulillah ya udah nggak punya saingan lagi. Cuman saran dari saya itu kalian jangan langsung happy dulu, jangan langsung bener-bener over banget lah ya kebahagiaannya. Terus habis itu mengakibatkan kalian tuh santai-santai, mengakibatkan kalian lalai, dan kalian nggak fokus lagi teman-teman, nggak serius lagi buat belajar SKB-nya. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, soalnya masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang terjadi walaupun kalian itu peserta tunggal dalam formasi kalian. Jadi seperti yang aku bilang di awal, istilah auto CPNS itu sebenarnya udah sering terdengar pada saat angkatan saya, yaitu CPNS periode 2018. Sehingga pada saat itu terdapat sebuah tweet dari BKN, Badan Kepegawaian Negara. Ini akun resminya, dan tweet itu atau postingan itu dipublish pada tanggal 4 Maret 2019 yang berbunyi, BKN perlu meneliti berkas CPNS periode 2018, karena dia lagi bahas CPNS periode 2018 teman-teman. Dengan seksama karena ternyata masih ada yang tidak sesuai tapi lolos seleksi administrasi, ikut SKD dan SKB, jadi no auto CPNS ya. Mengapa tidak dibiarkan saja? Karena masih ada BPKP Go ID dan BPKRI yang mengawasi kami. 2019 jadi ASN, BKN semangat untuk negeri. Jadi kalian jangan sampai meremehkan SKB kalau misalnya kalian cuma pesaing tunggal ya teman-teman. Karena di SKB ini kan setiap instansi juga punya jenis tes yang berbeda-beda. Misalnya ada SKB CAT, mungkin itu ada psikotes, atau dia itu ada kesehatan, atau dia ada wawancara dan sebagainya teman-teman. Misalnya, dan juga di SKB ini mungkin ada instansi yang tidak menerapkan passing grade, dan mungkin aja ada instansi yang menerapkan passing grade. Seperti pada periode CPNS tahun 2018 itu ada instansi yang SKB-nya itu menerapkan passing grade teman-teman. Jadi emang berbeda-beda tiap instansi. Jadi dimisalkan aja kalau misalnya kalian peserta tunggal di SKB dalam instansi yang menerapkan passing grade pada SKB-nya misalnya, berarti kalian harus melampaui nilai SKB dari passing grade yang ditetapkan oleh instansi kalian, misalnya seperti itu. Kalaupun misalnya nggak ada passing grade di SKB-nya pun,
Misalnya ada tes kesehatan nih, setelah dites kesehatan ternyata mungkin kesehatan kalian tuh kurang baik, atau ditemukan hal-hal yang mungkin tidak memenuhi kriteria yang dicari oleh instansi, ya mungkin saja itu keputusan akhirnya itu di tangan instansi teman-teman, akan meloloskan kalian atau tidak. Mungkin di contoh lain, psikotes misalnya, ada tes psikotes. Mungkin di tes psikotes itu kalian itu skornya itu terlalu rendah atau tidak sesuai dengan kriteria yang dicari oleh instansi, misalnya seperti itu. Itu kan nanti balik lagi tergantung keputusan dari instansinya teman-teman, meskipun kalian udah nggak punya saingan lagi. Misalnya tes kesemaptaan teman-teman, kan bisa dilihat di situ dari tes kesemaptaan banyak hal-hal yang dinilai, misalnya dari lari atau dari apa gitu kan. Ya mungkin dari instansi juga punya kriteria-kriteria tersendiri untuk memilih calon CPNS-nya teman-teman. Apakah kalian masuk kriteria tersebut atau enggak? Juga kalau misalnya pada tes kesehatan pun kalian bakal diukur dari tinggi badannya, berat badannya, dan sebagainya, apakah kalian masuk kategori atau tidak. Jadi intinya jangan sepelekan SKB, jangan anggap oh aku tuh nggak punya saingan berarti aku tuh bakal lolos. Itu enggak, semua pasti sesuai dengan prosedur dan kalian harus mengikuti dengan sebaik-baiknya teman-teman. Ya udah, kita ambil sisi positifnya nih. Misalnya kalian calon tunggal dan kalian lolos SKB-nya, mendapatkan skor terbaik di SKB-nya, misalnya kayak gitu. Oke, setelah SKB kalian akan masuk ke tahap pemberkasan NIP, dimana pemberkasan itu mengumpulkan semua berkas-berkas yang diperlukan untuk pengusulan NIP kalian teman-teman. Itu akan dikoreksi lagi dari data diri kalian, dari background pendidikan kalian, pokoknya dari semua data dukung kalian itu akan diteliti lagi, divalidasi lagi dengan kriteria formasi kalian. Di sini juga masih banyak peserta yang gugur meski telah dinyatakan udah lolos semuanya teman-teman tesnya. Jadi pokoknya kalian harus tetap hati-hati ya teman-teman. Kalian cek aja di Google, peserta gugur di pemberkasan itu gak sedikit teman-teman. Mungkin karena akreditasi pendidikannya, akreditasi kampusnya, dan sebagainya. Banyak faktor-faktor yang bisa menggugurkan kalian walaupun kalian sudah berada di tahap pemberkasan. Jadi kesimpulannya untuk kalian yang mungkin sebagai peserta tunggal SKB CPNS, kalian jangan sombong dulu, jangan keluar-keluar dulu di media sosial kalian. Pokoknya kalian lakuin yang terbaik dulu. Sebisa kalian berjuang dulu, jangan pamer-pamer dulu. Kan malu kan sih kalau misalnya kita udah pamer tapi nanti kalian bisa gugur dan sebagainya. Itu kan sebuah hal yang memalukan ya teman-teman. Jadi lebih baik kalian gunakan waktu kalian sebaik-baiknya untuk mempersiapkan SKB meskipun kalian itu peserta tunggal, karena masih banyak kemungkinan-kemungkinan yang bisa menggugurkan kalian. Oke, sekian dulu video dari kita, semoga bisa bermanfaat. Jangan lupa buat support selalu Bon Weekends. Caranya klik like, tinggalkan komentar, serta subscribe.